adalah lindung nilai. Jadi pengertiannya lindung nilai itu adalah secara adalah akuntansi untuk mencoba jadi dia itu ada suatu hal yang dilindungi dan ada hal yang melindungi. Jadi ketika ada hal yang dilindungi, dia sebuah nilai ada sebuah nilai yang dilindungi. Terus kemudian di sini kita ada instrumen yang bersifat melindungi, ya. Maka satu kesatuan ini, nah ini disebut sebagai transaksi apa? Hedging atau lindung nilai. Sesimpel itu pengertiannya. Gampang kan? Aduh. Itu doang sih. Jadi secara akuntansi disebut sebagai lindung nilai itu adalah sebuah akuntansi untuk mencatat perubahan item yang dilindungi nilainya dan instrumen yang melindunginya. Ya udah, cuma gitu doang. Ya, jadi kenapa kok perusahaan itu perlu melindungi nilai? Nah, karena nilai yang ini tadi dia itu nanti akan terpengaruh dari dunia luar, di mana dunia luar itu kan fluktuatif ya. Ada kejadian yang membuat sebuah nilai itu menjadi naik turun. Nah, perusahaan merasa perlu melindungi ini, ya. Jadi dia melakukan kegiatan untuk melindungi nilai ini, ya, yang disebut sebagai hedging. Nah, secara umum nilai ini nanti akan terbagi menjadi dua jenis nilai yang ada dalam perusahaan. Nanti ada nilai itu berupa nilai wajar dari sebuah, ya. Pertama adalah nilai wajar. Jadi nilai wajar itu nanti ada nilai wajar dari sebuah aset, ya, sebuah aset, atau mungkin nilai wajar dari liabilitas, atau mungkin nilai wajar dari sebuah kontrak komitmen. Nah, nanti kegiatan untuk melindungi tiga jenis ini itu merupakan hedging untuk melindungi nilai wajar tepatnya. Oke, bisa dipahami. Nah, yang kedua, selain nilai wajar yang dilindungi sama perusahaan, nilai yang bisa dilindungi lagi itu adalah future cash flow. Jadi perusahaan itu memiliki cash flow, di mana cash flow tadi itu dia bisa dilindungi sama perusahaan dalam peristiwa kegiatan ini. Oke, yang pertama adalah fair value dari sebuah aset atau liabilitas atau kontrak. Yang kedua adalah future cash flow. Oke, jadi ada dua jenis ya yang dilindungi sama perusahaan dalam peristiwa hedging ya. Ada fair value perusahaan, fair value yang ada di dalam perusahaan. Nggak cuma aset, dia juga bisa utang. Oke, bisa juga sebuah dokumen, namanya dokumen kontrak, komitmen kontrak. Nanti itu nilainya bisa dilindungi. Oke, dan yang terakhir ya itu adalah cash flow. Jadi kita memprediksi, tahun depan kita cash flow-nya sekian nih gitu kan. Wah, tapi nanti bisa fluktuatif nih ini kan gara-gara adanya paparan risiko dari luar gitu. Maka cash flow tadi itu bisa kita berusaha lindungi, dan kegiatan untuk melindungi tadi itu jadi disebut sebagai apa? Hedging. Oke. Nah, contoh sesuatu yang bisa dinilai itu ini ya, yang dianggap nilai dalam sebuah perusahaan di mana itu dia bisa dilindungi adalah contohnya misalnya surat berharga. Jadi kita memiliki sebuah sekuritas di mana kita melaporkan dengan menggunakan fair value. Nah, maka nanti kan harganya kan bisa naik turun. Nah, kenaik turunan harganya ini tadi itu bisa dianggap sebagai apa? Risiko. Nah, ini adalah nilai yang bisa dilindungi. Contohnya begitu ya. Nah, ada lagi contohnya adalah sebuah kontrak. Ada kontrak. Ini kita kontrak untuk membeli sesuatu gitu kan. Kita sudah kunci harganya misalnya di harga, kita membelinya per kilo nanti harganya 1.000. Nah, wah ini tapi kemudian kan harga barang kan naik turun. Kita udah terlanjur beli 1.000 di sini di kontraknya. Siapa tahu nanti harga barangnya itu bisa lebih murah dari 1.000. Kalau lebih murah berarti kita rugi dong gitu kan. Nah, maka agar untuk melindungi kerugian seandainya harga turun, nah kita nanti akan melakukan sebuah transaksi derivatif untuk melindungi kerugian ini tadi. Oke, itu contoh nilainya. Nah, syarat-syarat sebuah lindung nilai itu adalah yang pertama, ya syaratnya itu pertama adalah adanya risiko. Ya, jadi ada risiko. Jadi kita sebuah perusahaan hidup di dunia, di mana dunia itu tuh penuh risiko. Nah, risiko yang ada di perusahaan itu contohnya ada risiko tingkat bunga. Jadi di luar itu bunga itu naik turun. Ada risiko nilai tukar falas. Jadi kita
ada transaksi mata uang asing misalnya, ya. Kalau harga dolarnya naik turun kan, maka nanti kita akan ada ketidakpastian future cash flow kan. Cash flow perusahaan bisa jadi lebih besar atau bisa jadi lebih kecil bila dibandingkan dengan yang seharusnya. Oke, itu bentuk risiko. Berikutnya ada lagi risiko harga pasar. Oh, kita misalnya produsen apa ya? Coco Crunch. Produsen Coco Crunch. Oh, ini harga gandum sama harga coklat sama harga ladang. Apa yang ngomongin harga ladang? Sama gandum sama coklat itu kan harganya fluktuatif tuh, naik turun. Paham ya? Sekarang biaya produksinya pas lagi di sini nih lagi rendah. Nah, tapi suatu saat nanti harganya kan bisa lagi pas tinggi gitu kan. Jadi paham ya? Maka untuk melindungi nilai ini tadi biar kita tuh nggak rugi-rugi amat, nah perusahaan bisa melakukan transaksi hedging ini agar nanti kerugiannya itu dibatasi di sini aja. Oke, sama yang terakhir ada risiko kredit. Ya, risiko kredit itu misalnya kita ngasih utang, terus ternyata suku bunganya naik, atau sebaliknya kita berutang suku bunganya naik seperti itu. Sama seperti risiko tingkat bunga ya. Atau kalau untuk risiko kredit nanti ditambahi siapa tahu nanti pelanggannya gagal bayar atau sebagainya. Pertama itu ya, itu risiko. Risiko itu sifatnya eksternal dari luar. Ini risiko. Ini perusahaan hidup dalam lingkungan yang penuh risiko. Contoh risikonya ada 4 ini. Nah, syarat yang kedua dari hedging itu adalah kita itu memiliki sebuah item atau sebuah value di dalam perusahaan. Ini ada item ya. Ini ada item di dalam perusahaan, item. Nah, di mana item yang ada di dalam perusahaan ini, dia tuh kemungkinan besar akan terpapar dari risiko-risiko ini. Ya, jadi syarat yang kedua itu. Jadi kita tuh harus memiliki item yang bisa terpengaruh dari risiko-risiko ini. Misalnya ini terkait risiko falas. Harga falas sekarang lagi ekstrim nih naik turunnya gitu kan. Kita terpapar nggak ya gitu kan? Oh, ternyata kita tidak punya mata uang asing di dalam perusahaan atau transaksi yang diwakili dalam mata uang asing. Kira-kira memang sih kita ada risiko itu kan di luar kan, tetapi perusahaan terpengaruh dari risiko falas itu enggak? Kan enggak, kita enggak punya itemnya. Paham ya? Atau mungkin risiko harga pasar komoditas naik turun, harga pasar batu bara naik turun. Tapi kita enggak punya batu bara, kita tidak secara rutin membeli batu bara. Ya berarti risiko itu tidak mempengaruhi perusahaan. Jadi paham ya? Nah, jadi syarat yang kedua kita memiliki sesuatu, ada item, di mana item tadi itu bisa terpengaruh dari paparan risiko yang ada di luar itu tadi. Oke, itu syarat yang kedua. Nah, risiko-risiko ini bisa dipecah menjadi, tadi sudah saya sebutkan ya, ada 2 jenis item di dalam perusahaan. Kalau di akuntansi itu misalnya menjadi itemnya ada 2 jenis ya. Item yang pertama tadi itu apa? Nilai wajar, fair value. Sedangkan item yang kedua tadi apa? Adalah cash flow. Nah, contoh item di dalam perusahaan tadi sudah saya sebutkan ya, yang bisa dinilai fair value-nya itu adalah aset atau liabilitas yang dia itu rentan dengan exposure terhadap perubahan nilai wajar. Ya, misalnya komitmen penjualan atau utang dolar dan sebagainya. Berikutnya aset non finansial dengan exposure terhadap kurs valuta asing, ya. Atau yang terakhir komitmen atau kontrak pembelian atau penjualan. Nah, itu yang nanti diukur secara fair value-nya. Yang kita bisa lindungi fair value dari perusahaan tadi dengan melakukan hedging. Nah, terus yang kedua, ini kecoret yang bawah enggak. Itu adalah cash flow di perusahaan. Jadi kita itu biasanya punya cash flow nih, kalau melihat statistik cash flow kita sekian gitu kan. Nah, tetapi kan masih ada ketidakpastian. Nah, kita itu bisa melindungi ketidakpastian tadi dengan melakukan apa? Hedging. Contohnya misalnya begini, setiap tahun perusahaan kita itu menghasilkan 5.000 ton batu bara nih misalnya. Ya, 5.000 ton batu bara. Harga batu bara kan naik turun gitu kan. Wah, resiko dong berarti tahun depan. Ya, maka untuk melindungi resiko di tahun depan tadi, kita tuh bisa membuat kontrak untuk melindungi harga batu bara di tahun depan itu tadi. Nah, batu baranya sekarang sudah ada belum? Belum ada, tetapi kita tuh sudah yakin dan memang bisa dibuktikan dengan baik bahwa cash flow dari penjualan batu bara itu memang benar-benar biasa terjadi. Paham ya?
Jadi bedanya yang atas dengan yang bawah itu apa? Yang atas tuh itemnya sudah ada. Paham ya? Kalau yang di bawah itu cash flow-nya masih belum ada. Itemnya belum ada. Cuman kita udah yakin barangnya ada. Dan kita itu memang punya kekhawatiran bahwa cash flow-nya nanti akan ada ketidakpastian di masa depan. Jadi kita itu bisa melakukan transaksi hedging. Oke ya, itu item-item yang bisa terpengaruhi dari eksposur luar ya, yang secara akuntansi bisa diaku sebagai transaksi yang bisa dilindungi. Pertama tadi risiko, berikutnya ada apa? Item. Yang ketiga, ya selain ada risiko dan item yang bisa terpengaruhi, nah kita itu secara aktif perusahaan itu melakukan transaksi untuk melindungi nilai tadi. Ya, jadi kita dengan cara apa? Memiliki atau membuat kontrak yang ada instrumen hedgingnya. Ada risiko, ya kan? Itemnya ada, tapi kalau nggak ada instrumen hedging ya berarti kita tidak melakukan hedging. Paham ya? Nah, kita membuat kontrak, ya kan, untuk melindungi item ini, ya, dengan skema apa? Dengan skema apa? Instrumen melindungi nilai hedging tadi. Nah, jenis-jenis instrumen yang bisa dipakai itu adalah pertama derivatif yang kemarin kita bahas, yang dia itu memang dirancang untuk melindungi nilai. Berikutnya ada derivatif melekat. Derivatif melekat itu ketika kita memiliki item, dia itu sudah ada langsung punya pengenannya gitu. Ya ini nggak kita bahas, nanti kita yang derivatif biasa aja. Berikutnya ada aset atau liabilitas keuangan derivatif yang didesain untuk melindungi risiko perubahan kurs panas. Nah ini nggak kita bahas juga. Jadi kita hanya fokus di yang derivatif. Ya, jadi sebuah transaksi hedging itu sebenarnya luas sekali teman-teman. Di sini hanya kita batasi, kita nanti akan membuat transaksi hedging, ya, yang dengan menggunakan derivatif saja. Jadi unsur sebuah transaksi hedging tadi ada apa? Ada 3 ya. Yang pertama adanya risiko di luar sana. Berikutnya yang ketiga ada item yang kemungkinan bisa terpengaruh terhadap risiko tadi. Yang ketiga, kita itu memiliki instrumen untuk melindungi item yang bisa terpapar risiko tadi. Ini urutannya saya bagi dari bukunya Bu ini ya. Nah, berikutnya, sebuah akuntansi itu dianggap sebagai lindung nilai, syaratnya. Tadi kan 3 ya. Ya, yang pertama tadi yaitu memiliki objek, ya, memiliki item yang bisa terpengaruh terhadap kurs tadi. Terus yang kedua kita memiliki derivatif. Ditambah lagi lindung nilainya itu dinilai sangat efektif. Jadi perusahaan menilai lindung nilainya dan kita itu bisa ngomong lindung nilainya efektif dan penilaian tadi bisa diukur secara handal. Nah terus berikutnya kita juga bisa membuktikan bahwa ada item, ya, item yang dilindungi sama instrumen pelindungnya. Nah itu kita bisa buktikan bahwa mereka itu memang ada hubungan imbal balik. Oke, bisa dipahami? Itu ya syaratnya di akuntansi. Sebuah akuntansi dianggap sebagai nilai itemnya ada, kontrak derivatifnya ada, lindung nilainya efektif. Terus berikutnya itu bisa diukur secara handal, sama yang terakhir kita tuh bisa buktiin bahwa mereka itu memang ada hubungan, bahwa derivatif ini memang diciptakan untuk melindungi nilai ini tadi. Halo? Kok belum udah bengong. Tadi habis kuliah apa? Ya, tidak ada yang mau menjawab, guys. Halo? Praktik audit, Pak. Praktik audit, berat juga ya. Dosennya apa? Pak Biji? Oh, bukan. Pak Peter, Pak. Peter Umar. Pak Peter Umar? Wah, tetangga saya. Iya. Masa, Pak? Beneran Pak RT itu dulu. Tapi bapaknya udah pindah. Dulu tetangga saya. Pindah ke tempat yang lebih bagus. Oke. Bagaimana cara mengukur efektivitas lindung nilai? Nah, dalam mengukur efektivitas lindung nilai itu adalah caranya mudah sekali. Sebenarnya
susah. Ini kita permudah ya. Yaitu ketika jadi kita tuh bandingin antara nilai jumlah barang yang kita lindungi, jumlah nilai yang kita lindungi, itu kita bandingkan dengan notional amount dari instrumen pelindungnya tadi. Jadi misalnya begini, kita ini mengikat kontrak, forward kontrak untuk menjual 100 pon chopper. Chopper itu apa? Tembaga ya? Tembaga, Pak. Koper kalau chopper mah itu. Kalau chopper apa? Kalau chopper itu One Piece ya. Buat bawa baju, Pak. Apa? Buat bawa baju. Buat bawa baju, chopper. Oh iya. Oke. Saya terusin nanti nggak jadi kuliah kita. Ya udah lanjut aja ya. Nah, kita tuh punya kontrak untuk menjual koper sebanyak 100.000 pon. Nah, berarti ini nilai yang kita lindungi jumlahnya berapa? 100.000. Nah, nanti kita bandingkan dengan nilai yang dilindungi oleh derivatifnya. Nah, kita membuat kontrak derivatif, ini nilai yang kita lindungi berapa sih gitu kan? Di sini dia membuat forward kontrak, nilainya berapa persen? 100.000 juga. 100.000. Nah, maka efektivitasnya ini bisa dibilang berapa persen? 100%. Nah, kalau 100% kira-kira efektif nggak? Efektif. Paham ya? Nah, terus batasannya efektif atau enggak tuh apa? Kalau di Amerika, efektivitas itu antara 80 sampai 125. Itu dianggap efektif. Tetapi kalau di Indonesia, itu ikut sama IFRS, itu tuh sesuai dengan sesuai dengan judgement perusahaan. Nah, kenapa kok Amerika membatasi antara 80 sampai 125? Misalnya begini, kita punya koper yang nilainya pengen kita lindungi tadi ya 100. Tetapi kita membuat kontrak hedging misalnya 200 misalnya. 200% ya. Kira-kira masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kenapa? Seolah-olah hedging ini jadi nggak diniatkan untuk melindungi ini. Ini cuma 100 kayaknya 200. Ente mau melindungi ini apa nyari untung sendiri gitu. Bisa dipahami nggak? Jadi tidak terlihat berniat untuk melindungi ini. Kalau niat berlindungi ini ya jumlahnya bakal dipasin dong. Ya, atau misalnya beda, misalnya perlu adanya overheads atau underheads gitu kan. Ya selisihnya nggak jauh-jauh amat gitu. Paham ya? Atau sebaliknya, misalnya kita itu pengen melindungi nilai ini, tapi kita kontraknya nggak 100.000 atau 200.000, misalnya 50.000. Misalnya cuma bikin kontrak 50.000. Nah kok cuma 50? Ini kan 100. Ya, maka perlindungannya kan menjadi kurang maksimal kan, misalnya dia memang diniatkan melindungi ini. Nah, kalau yang tadi kebalikannya, logiknya, lah kan jadi nggak nyambung. Kamu kan pengennya melindungi nilai sebesar berapa tadi? Sebesar 100, kok belinya 200? Berarti kan seolah-olah ada motivasi lain kan dengan membeli hedging sebesar berapa? Membeli derivatif sebesar 200. Paham ya? Maka dari situ dibatasi kalau di Amerika hanya antara 80 sampai 125. Ini yang dianggap efektif. Yang bisa masuk kategori lindung nilai. Oke? Tipe akuntansi lindung nilai itu ada 3. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan ya, ada fair value hedge. Itu adalah hedging untuk melindungi nilai wajar dari sebuah item. Item yang bisa dilindungi nilai wajarnya tadi ada 3 jenis ya. Ada aset, liabilitas, atau sebuah kontrak. Ya, aset, liabilitas, atau sebuah kontrak. Itu ketika kita khawatir nilai wajarnya dari sebuah kontrak itu naik turun gitu kan. Nah, maka kita bisa melakukan transaksi lindung nilai. Oke. Yang kedua adalah future cash flow perusahaan. Ya, kita tuh berniat untuk melindungi cash flow perusahaan, ya. Maka yang seperti ini nanti disebut sebagai cash flow hedge. Bedanya apa ini tadi cash flow dengan fair value? Sudah saya jelaskan ya. Kalau di cash flow ini barangnya belum ada, cash flow-nya masih terjadi di masa depan, ya. Tetapi kita itu masih yakin bahwa kita dapat cash flow dan tetapi kita khawatir bahwa cash flow yang kita peroleh itu tidak sesuai dengan harapan kita.
Contohnya itu tadi ya, kita jual batu bara biasanya, tiap tahun kita jual 10.000 gitu kan. Tapi harga batu bara naik turun ini. Takutnya tahun depan turun. Oh ya udahlah, biar cash flow kita itu tetap seperti biasanya, maka kita membuat kontrak hedging sehingga cash flow-nya di tahun depan itu menjadi risiko turunnya itu menjadi hilang atau dikurangi. Dan yang terakhir adalah hedging terkait investasi pada entitas yang ada di luar negeri. Oke, ini tidak dibahas, jadi kita skip di sini. Oke, langsung pada contohnya. Terkait teori ada yang perlu ditanyakan teman-teman? Ini jujur saya pusing banget ya. Nanya yang tadi Pak, Yang mana? yang aturan Amerika Hmm? yang 80 sampai 125%. Saya nggak ngerti maksudnya kenapa sampai bisa dilebihin gitu Pak, ngelindunginnya. Apa untungnya gitu Pak? Ya itu tadi, berarti dia itu masih pengen berspekulasi lagi biar lebih aman aja. Ya dia kan ngelindungin apa Pak? Kan cuman sampai barangnya cuma 100 doang gitu. Nah, Sisanya apa? misalnya begini, kita punya barang 100. Ini kan kita bisa resiko ruginya misalnya 20 gitu kan. Ini total kerugiannya total 20. Kalau kita membeli pas 100, ya kan, hedgingnya ini misalnya, oh ternyata menurut perusahaan ya, dia itu untungnya itu hanya bisa 15 kalau belinya pas 100. Kira-kira bisa melindungi nggak? Enggak kan? Nah, buat bisa melindungi total, menurut perusahaan ya kita belinya 120% misalnya. Maksimal keuntungannya nanti bisa 120. Jadi kalau di total 20. Jadi kalau ditotalkan nanti jadi imbas kita. Jadi kita itu melindungi kerugian ini dengan membuat transaksi hedging, dengan membuat transaksi derivatif, di mana peluangnya itu menjadi untung kalau ini rugi seperti itu. Ya nanti di bawah ada contohnya. Ya, tapi yang jumlahnya itu tadi logiknya kurang lebih seperti ini, karena dia merasa kalau dipasin 100% itu jumlah proteksinya nggak pas, nggak maksimal. Nah dia mau nyari yang maksimal. Logiknya kurang lebih kayak begitu. Oke? Halo? Iya Pak. Gimana? Jadi perusahaan itu mau yang lebih dari 100% supaya nanti kalau ada lebih gitu mereka bisa pakai hedging-nya gitu ya Pak. Enggak, jadi yang di cover ini kan, ini resiko kerugian kita misalnya ada 20 gitu kan. Nah, kita tuh kalau national amount-nya disamain pas misalnya, disamain ini national amount-nya 100. Kalau menurut dia membeli derivatif itu dipasin 100, dia udah hitung nih misalnya. Oh, berarti kita maksimal untungnya 15 kayak begitu. Kalau begitu nanti bisa terproteksi semua nggak kerugian 20 ini? Enggak, kita masih bisa maksimalnya hanya nutupin 15 kan. Nah, maka untuk itu dia main derivatifnya dibanyakin, dilebihin dibandingkan jumlah nasional ini. Makanya di Amerika dikasih toleransi sampai 10, 125. Satu itu. Yang kedua, salah satu instrumen derivatif itu kan kemarin ada yang namanya apa? Future. Nah, future kan jumlah udah fix ya kayak begitu. Nah, dia itu celah untuk ini, untuk kontrak future itu juga biar bisa di apa namanya, diakomodir sama aturan. Misalnya nih, national amount di future nilainya 30. Berapa? 100 sekian belas persen gitu kan. Oh, efektif kayak begitu. Ya, ada itu sih salah satu pertimbangannya. Oke? Halo? Terima kasih Pak. Ya, mungkin masih timbul pertanyaan. Tapi karena saya sudah pusing, ini bukan pusing itu ya. Semalam tuh kurang tidur saya. Cuma tidur 2 jam apa 3 jam itu.
Makanya sekarang mata saya terlihat hitam dulu. Ini bukan kacamata itu kotak, itu kantong mata. Kayak apa namanya? Kayak kanguru punya kantung. Bukan dong. Kayak Semar berarti bukan dong. Oke. Lalu kok wajah kalian diam semua? Ini nyambung kan? Lalu Nyambung, Pak. internet saya yang terlalu busuk ya. Jadi nggak bisa gerak kayak kalian. Oke. Nanti kita akan mempelajari terkait 4 transaksi lindung nilai. Ada dua-duanya ya. Jadi yang kita pelajari hanya fair value hedge sama apa satunya? Cash flow hedge. Ada 4 transaksi fair value hedge dan ada 2 contoh transaksi cash flow hedge. Sebenarnya transaksinya lebih banyak lagi di luar sana. Ya ini kita hanya batasi ini saja. Biar nggak pusing-pusing amat. Ini aja juga udah cukup pusing kok. Contoh begini. Si Exco dia tuh punya persediaan 10.000 ons emas pada tanggal 1 November. Dulu pas dia beli emas ini harga perolehannya berapa? 3 juta atau 300 per ons. Nah, pada tanggal 1 November harga pasarnya dia tuh bisa jual seharga berapa? 352. Nah, tetapi dia belum jual. Paham ya? Nah, dia khawatir nih harga emasnya tuh naik turun. Oke, maka untuk itu, untuk melindungi penurunan atau kenaikan emasnya, nah dia menandatangani forward kontrak untuk menjual emas dengan harga berapa? 350. Bukan maksudnya kita mau jual emas di kontrak forward ini, enggak. Maksudnya kita tuh bikin tanda tangan forward kontrak, kontrak jual. Bisa dipahami enggak maksudnya? Forward kontrak kan ada 2 jenis kan, ada jual dan juga forward beli. Paham ya? Ini kita yang jual. Nanti ini dijual kemana? Bisa jadi dijual ke pasar. Paham ya? Ini cuma nama kontraknya, forward kontrak jual. Bisa dipahami nggak? Halo? Bisa, Pak. Nah, kalau settlementnya net kan nanti nggak dikasih ke lawan kontrak kita kan? Seperti itu. Nah, harga kontraknya 350. Kontraknya nanti bakal jatuh tempo pada 31 Maret. Terus kemudian kontraknya nanti settlementnya net ya. Nah ini kelihatan di sini kita tuh nggak jual ke lawan kontrak kita. Ya ini memang transaksi forward kontrak aja. Nah dari sini bisa kita lihat ya unsur hedging terpenuhi nggak? Satu, ada nilai yang pengen dilindungi. Apa? Yang pengen dilindungi apa? Persediaan. Yang kedua ada instrumen yang kita gunakan untuk melindungi apa? Forward kontrak. Bisa dipahami? Nah, karena nanti ada dua unsur yang ada di dalam perusahaan, maka di transaksi fair value hedge ini nanti kita akan menjurnalnya jadi 2 kali. Jadi kita akan mematchkan antara pencatatan persediaan ini dengan catatan atas apa forward kontraknya. Jadi ini harus match. Ya, kalau ini kita harus laporkan menggunakan fair value, maka asetnya juga kita laporkan pakai fair value. Karena kalau tidak nanti akan terjadi mismatch. Bisa dipahami? Nah ini aturannya hedging sendiri. Jadi kalau kita asetnya sudah kita hedgingkan seperti ini, ya, maka kita sudah tidak bisa menggunakan lagi PSAK terkait persediaan. Yang kita pakai adalah PSAK terkait hedging untuk mencatat persediaan ini. Kenapa? Karena dia sudah memenuhi kriteria sebagai hedging. Jadi memang satu paket transaksi hedging ini ya ada inventory dan ada apa? Derivatifnya. Ini menjadi satu bagian dari hedging. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke. Jadi ketika kita membuat kontrak di tanggal 1 November itu tidak ada jurnal. Nah, terus kemudian tadi kan kita nilai kontraknya berapa? 350. Diketahui pada tanggal 31 Desember mana? 3 Desember. Nah, seandainya kita membuat forward kontrak yang sama untuk tanggal jatuh tempo 31 Maret, kita itu pasti akan dapat forward rate berapa? 340. Oke. Untung nggak? Tadi kita sudah ngikat berapa kontrak kita? 350 di 1 November.
kalau kita membuat baru di tanggal 31 Desember, kita itu akan dapat harga berapa per kontraknya? 340. Iya, Jadi kita rugi. Kita untung apa rugi? Halo? rugi. Kok rugi? Untung. Kan kita sudah bikin kontrak berapa nilainya? 350. Nah, kita 350. seandainya saya membuat kontrak baru sekarang, saya itu akan dapat harga jual berapa? 340. Jadi dengan kontrak 350 tadi sudah untung apa rugi? Untung. Untung ya. Ya, jadi kontrak kita menguntungkan karena harga pasarnya lebih rendah dibandingkan harga kontrak. Maka terkait derivatifnya kita akan menjurnal gain on forward contract sebesar selisih harganya tadi ya. Selisih harganya tadi berapa? 340, kontrak kita 350, selisih 10 ya. 10 kita kalikan 10.000 menjadi gain on forward contract 100 pada forward contract 100. Oke, ini yang terkait forward kontrak. Nah, berikutnya kita harus juga mencatat terkait asetnya. Asetnya pada tanggal 31 Desember, kalau kita jual sekarang harganya 342. Nah, kita bandingkan pada saat ini kita melihat kontrak, harga jualnya berapa? 352. Untung apa rugi kita di nilai asetnya? Rugi, kita kehilangan potensi untuk menjual 352. Ruginya berapa per kilo? 10 sama-sama 10, terus kita kalikan 10.000, maka kita akan ada kerugian dari persediaan. Nyatanya begini, inventory 100.000 pada kerugian atas inventory. Loss on inventory shrinkage misalnya itu. Berapa? 100.000. Nah, ini harus kita bersama-sama dalam skema hedging. Oke, bisa dipahami? Nah, berikutnya pada tanggal 31 Maret, ya, kita sudah selesai kontraknya, terus emasnya mau kita jual. Ternyata harga pasarnya adalah 330. Tadi nilai kontrak kita, ya, nilai forward kontrak kita, harganya berapa? 350. Kita untung apa rugi? Halo? Tes, kita untung apa rugi? Kita udah bikin forward kontrak nih, harganya 350, jual 350. Sekarang harganya 330. Berarti dari forward kontraknya kita untung apa rugi? Untung. Untung 20 ya. Untung 20 atau total keuntungannya adalah berapa? 200 ya, 200.000. Nah, jadi dari forward kontrak ini kita akan untung berapa? 200.000. Tetapi kemarin sudah kita akui berapa? 100.000. Maka sekarang hanya akan kita akui berapa? 100.000. Berarti jurnalnya forward kontrak pada gain on forward kontrak berapa? 100.000. Jadi kalau di total jumlahnya jadi berapa? 200.000. Ini jumlah ini. Forward kontrak 1 sama forward kontrak ini. Saldonya berapa? 200. Sama seperti ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Berikutnya terkait asetnya. Sekarang harga jualnya turun lagi nih. Jadi berapa? 330. Paham ya? 330. Maka kita tuh nggak rugi. Ya, tadi sudah kita catat harganya 340 kan? Kok 300? Berapa? 342 kan? Tadi kan sudah kita kurangi nih di sini. Dari 350 menjadi 300, ya 352 menjadi 342 kan? Nah, berarti di inventory kita saldonya itu per kilonya berapa, harga jualnya 342. Nah, sekarang hanya laku dijual berapa? 330. Maka kita rugi berapa? 12 per kilo. Kita kalikan 10.000. Berarti berapa? 120.000. Kita akan menjurnal inventory 120.000 pada loss on inventory 120.000.
Maka saldo inventory-nya sekarang menjadi berapa? Awalnya saldo inventory kita berapa tadi? Mana 3 juta ya. 3 juta ya. Kita kurangi 2 kali. Yang pertama dikurangi 100. Berikutnya dikurangi 120. Berarti dikurangi berapa inventory-nya? 220. Maka saldo inventory menjadi 2.780.000. Nah, ini kita jual. Ya, ini kita jual ya, keluar. Kita jual ke pihak luar. Ya, kita jual ke pihak luar, maka kita akan menjurnal cash pada sales berapa? 3.300.000. Harga jualnya kan tadi 330 kan. Nah, baru kemudian COGS-nya itu akan kita jurnal inventory 2780 pada COGS berapa? 2780. Itu terkait penjualan inventory. Bisa dipahami yang jual inventory-nya? Nah, berikutnya, tadi kan kita punya saldo forward kontrak 200. Tadi pakai net settlement kan, ya udah inilah keuntungan kita dari transaksi forward kontrak. Maka inilah nanti yang akan kita terima pembayarannya. Paham ya? Jadi kita akan menerima cash pada forward kontrak 200.000. Karena net settlement ya udah terima uangnya aja dari saldo forward kontrak. Atau kalau mau kita cari ini 200.000 itu dari mana sih gitu kan? Ya. Harga kontrak kita berapa? 350. Kita mau jual 350. Harga pasarnya berapa? 330. Kita untung apa rugi? Untung berapa? 20. 20 kita kalikan berapa? 10.000. Nah, saldonya forward kontraknya akan menjadi berapa? 200.000. Nah, inilah yang menjadi settlement kita. Nah, ini semua sudah kita jurnal kan? 2 kali jurnal kan? Jurnal pertama di akhir tahun kemarin sama jurnal sebelum ini pas tadi ya penyesuaian kita tambah 100, saldo forward kita menjadi 200. Oke, mau diresapi atau lanjut? Halo? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Mbak. Nah, itu ngerti lah, insya Allah ngerti. Oke, berikutnya transaksi yang kedua. Kita hedging untuk melindungi investasi kalau menggunakan put option. Nah, jadi ini pakai put option. Kalau tadi kan pakai forward contract kan, yang dilindungi sih ya nggak harus penjualan ini, bisa juga item yang lain ya. Ini contohnya. Berikutnya ada yang kita pengen melindungi nilai sebuah investasi pada saham, ya kan? Terus instrumen yang kita pakai adalah option. Contoh misalnya begini, di tanggal 31 Oktober kita memiliki atau kita membeli 10.000 lembar saham PT ABC, harganya $5 per lembar. Nah, berikutnya kita khawatir nih harganya naik turun, maka perusahaan itu membeli put option yang exercise price-nya adalah 5. Nah, jadi di sini ada 2 unsur ya. Ada nilai yang pengen dilindungi, investasi pada saham ya, dan ada instrumen untuk melindungi. Apa instrumennya? Put option. Oke? Ada put option untuk melindungi. Jadi ini masuk kategori hedging. Jadi jurnalnya nggak kayak kemarin. Kayak seperti ini. Oke. Maka kita akan menjurnal sebagai berikut. Pada saat menjual pada saat membeli investasi kita akan menjurnal investment in S atau investment in stock gitu ya. 5.000 pada cash berapa 5.000. Terus tadi kita membeli put option sebanyak 1.000 lembar ya, ini ya 1.000 lembar. Dia langsung 500 saja nih 1.000 lembar.
Maka harga per lembarnya berapa? 0,5 per lembar. Oke, bisa dipahami ya? Ini cost-nya put option-nya. Maka kita akan menjurnal terkait pembelian put option. Put option itu option untuk membeli atau menjual? Jual. Untuk menjual ya. Jual. Kita akan menjurnal put option pada cash 500. Oke. Nah, terus kemudian akhir periode harga saham kita sekarang harganya menjadi 4,75. Tadi kita mencatat harganya berapa? 5. Maka kita harus mencatat terkait penurunan nilai ini. Kita akan menjurnal loss on investment-nya sama investment in stock. Berapa? 250. 250 dari mana tadi? Kan harga kita 5 kan cost-nya kan. Sekarang jadi berapa? 4,75. Oke, jadi ruginya berapa? 4,75 ya. Ruginya 0,25 dikali 1000 lembar, jadi 250. Bisa dipahami? Halo? Nah, yang kedua, ini saya tiap itu saya tutup deh. Yang kedua, put optionnya itu tuh di pasar ada harga wajarnya. Tadi kita udah beli 500. Nah, ternyata di pasar itu sekarang harga wajarnya berapa? 700. Maka kita harus mencatat perubahan harga ini. Put option di debit 200 pada gain on put option berapa? 200. Maka saldo put option kita menjadi berapa? 500. Oke? Halo. Lanjut. Berikutnya, sekarang harga menjadi 4,5. Kita rugi lagi 0,25 lagi ya. Dan harga put optionnya naik lagi jadi 900 per lembar. Maka kita akan menjurnal loss on AFS lagi atau loss on investment in stock ya. 250 pada investment in stock berapa? 250. Maka saldo kita akan menjadi berapa? Saldo investmentnya 4.500. Ya, 4.500. Terus kita menjurnal harga put optionnya naik lagi, kita akan menjurnal put optionnya 200 pada gain on put option. Maka saldo put optionnya kita jadi berapa sekarang? Saldo put option jadi berapa? Tadi 500 kan, tambah 200 jadi berapa? 900. Sementara saldo investmentnya sekarang jadi berapa? 4.500. Oke. Nah, terus investmentnya kita jual. Jual. Kita akan jual jurnalnya cash 4,5 pada investment in, AFS 4,5. Oke. Nah, penjualan jual ini kan cuma biasa harganya doang. Nah, bagaimana terkait closingnya put option ini tadi? Kita punya put option yang harganya menurut catatan kita 900. Oke, kita bandingkan. Put option tadi exercise price-nya berapa? 5. Put itu jual atau beli? Jual ya. Nah, kita bisa menjual seharga berapa? 5. Harga pasarnya berapa? 4,5. Berarti sebagai penjual kita bisa menjual seharga berapa? 5 kalau exercise. Berarti kita untung apa rugi? Untung. 0,5. 0,5 per lembar ya. Kita punya berapa lembar? 1000 lembar. Maka kita akan ada keuntungan totalnya berapa? 500. Paham? Nah, ini kita jadikan net settlement. Kalau net settlement ya udah berarti kita akan menerima pembayaran 500. Maka kita akan menjurnal cash 500. Tapi sayangnya saldo put optionnya kita ada berapa? 900. Kita kredit put option 900. Jadi masih ada loss on put option berapa? 400. Sudah selesai. Gampang kan?
apa? Fair value hedge. Contohnya misalnya begini, pada tanggal 31 Maret kita itu punya kontrak untuk menjual 10.000 ton minyak sawit dengan harga jual 298 per ton. Ini harga jual kontrak kita ya. Kita komitmen buat jual ini. Pokoknya saya komitmen buat jual ini. Misalnya jual ke Unilever atau kemana gitu. Nah, barangnya diserahkan dan dibayar pada tanggal 30 Juni. Kontraknya tanggal berapa? 31 Maret. Oke. Kita buat laporan keuangannya tadi bulanan di perusahaan ini ya. Makanya nanti penyusunannya tiap bulan ada. Terus kemudian karena khawatir harga minyak sawit naik, waduh ini kita sudah terlanjur bikin 298, jangan-jangan naik nih, rugi dong kita. Nah, maka biar dia tidak rugi, ruginya itu bisa dibatasi, dia berniat melindungi dengan membeli 10 kontrak future untuk beli. Nah, jadi minyak sawitnya dia jual, tetapi dia membeli future untuk apa? Beli. Ya, jadi biar aman, itu memang kebalik aja biasanya. Oke? Bisa dipahami ya? Membeli sebuah future 10, jumlahnya pas ya, per future-nya nilainya 1.000. Jadi kita beli 10 itu yang terlindungi jadi berapa nilai nasionalnya? 10.000. Sama seperti nilai asetnya. Oke. Nah, future ini tadi untuk beli kita itu komit di future tadi harga kontraknya berapa? 300 per ton. Ya, jatuh temponya 30 Juni. Berarti future berapa hari ini? April, Mei, Juni. 3 bulan ya. Berarti future 90 hari ya. Ini berarti rate 90 hari. Hati-hati. Rate 90 hari. Astagfirullah, ngantuk banget. Sampai pusing. Sampai pusing. Alhamdulillah sih masih terjaga. Cuman kantung matanya ini. Oke, paham ya? Nah, karena ini future, ya, itu kita tuh disuruh bayar deposit. Nah, kita bayar setiap kontrak, depositnya berapa? 10.000. Karena kontraknya ada 10, berarti kita bayar deposit berapa? 100.000. Oke, jurnal untuk mengikat kontrak ini tadi, maka akan kita jual, margin depositnya di debit pada cash berapa? 100.000. Oke, terkait future-nya kontrak ini nggak ada penjurnalan pas transaksi, cuman jurnal deposit aja. Nah, berikutnya kita lihat nih di tanggal 30 April. Oke, kita bandingkan harga spotnya. Kalau kita jual sekarang, ya minyak sawit itu harganya laku 305. Oke, kita jadi komit untuk menjual harganya berapa? 298. Untung apa rugi kita? Ayo, kita harus jual dengan harga 298. Di pasar itu sekarang harganya 305. Kita untung apa rugi? Rugi. Ruginya berapa? Mana? Ini sama ini. 7 ya, 7 per ton. Kita punya 10.000 ton, berarti ruginya berapa? 70.000. Kita akan menjurnal rugi atas komitmen penjualan atau loss on purchase commitment ya, bahasa Inggrisnya ya. Pada purchase commitment 70.000. Jadi kita punya purchase commitment dalam posisi liabilitas. Oke, purchase commitment untuk menjual. Purchase commitment untuk menjual ya, namanya apa ya? Berarti sales commitment ya. Tapi namanya memang dikenalnya purchase commitment. Pak. Ya. Ntar kalau ujian bahasanya campuran nggak apa, Pak? Ya terserah, saya ngerti kok. Aja. Campurannya sama bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Campurannya bahasa Thailand ya. Enggak, Pak. Baca aja nggak bisa. Membaca saja aku sulit. Oke, nah
Nah, ini komitmennya rugi ya kita ya. Komitmennya rugi sudah kita jurnal. Nah, berikutnya kita lihat forward kontrak kita. Kita bandingin dengan forward kontrak. Seandainya kita membuat kontrak baru untuk dijual tanggal 30 Juni, kita tuh dapat rate berapa? 307. Paham ya? Tadi kita sudah komit untuk membeli di forward kontrak. Tadi kan forward beli kan. Harganya berapa? Harga beli kita 300. Kalau kita membuat kita membuat future beli sekarang, harganya berapa? 307. Kita untung apa rugi? Mending beli 300 sama beli 307? 300. Nah, berarti kita untung apa rugi? Untung. Untung. Untung berapa? 300 kurangi 7. 307 ya, 7. Kita untung 7. Maka kita akan menjurnal future kontrak di debit 70.000 pada gain on future kontrak 70.000. Oke. Berikutnya tanggal 31 Mei. Harga ininya menjadi 309. Oke. Jadi kita untung berapa terkait kita rugi berapa dari komitmen penjualan ini tadi? 11 ya. Kita rugi 11 per kilo per ton ya. Tetapi tadi sudah kita akui berapa? Sudah kita akui 7. Maka nanti yang kita jurnal di sini hanya berapa? Hanya 4. Lossnya hanya 4 aja. Atau selisih dari harga sebelumnya ya. 5 sama 9. Tapi logiknya dari sini tadi ya. Dari komitmen kita kan 298. Total kerugiannya 11. Tetapi kita sudah akui berapa? 7. Maka di periode ini kita akui 4 saja. Maka kita akan menjurnal loss on purchase commitment 40.000 pada sales commitment 40.000. Oke, bisa dipahami? Berikutnya terkait future-nya, tadi kita komit untuk membeli seharga berapa? 300. Paham ya? Nah, sekarang harganya 310. Berarti untung apa rugi? Untung berapa? Untung 10. Tapi tadi sudah kita akui untung berapa? 7. Maka untung yang diakui di periode sekarang jadi tinggal berapa? Tinggal 3. Paham ya? Maka kita akan menjurnal future kontrak karena untung di debit, kreditnya adalah gain on future kontrak 30.000. Oke, diresapi dulu. Ada azan. Lanjut. Terus berikutnya pas hari H, ini masih paham kan ini tadi? Gain on or loss yang hitungnya gimana? Halo? Guys? Iya Pak, iya Pak. Bisa ya? Bisa ya? Terus berikutnya, pada tanggal 30 Juni, sekarang harganya menjadi 315. Oke, 315. Kita tadi sudah terlanjur komit untuk menjual seharga berapa? 298. Total kerugian kita jadi berapa? 15 ditambah 2 berapa? 17 ya. Kita rugi 17. Oke, kita rugi 17. Tetapi sudah kita akui berapa dari 17 tadi? 7 dan 4. Ya kan? Yang awal tadi kan 7, yang ini 4. Berarti sudah kita akui rugi berapa? 11 ya. 11. Berarti tinggal kita tambah lagi kerugiannya tinggal berapa sisanya? 6. Paham ya? Jadi ini 6 bukan 8. 6. Kita bisa ngakuin rugi berapa? 6. Maka kita akan menjurnal loss on purchase commitment pada purchase commitment 60.000. Kenapa 60.000 ya? Karena dikali 10.000 kan. National amount-nya 10.000. Oke, berikutnya terkait kontrak future-nya. Tadi kan kita kontrak untuk menjual seharga berapa? Halo? Untuk membeli seharga berapa? 300. Sekarang harganya berapa? 315. Kita harus berarti akan untung berapa? Untung 15. Nah, tadi sudah kita akui keuntungan dari forward kontrak ini sudah kita akui berapa? Dari future tadi
70, 7 ya berarti ya 7 sama 4. Sama 3 ya. 7 sama 3 berarti sudah kita akui berapa? 10. Maka di periode ini akan kita akui berapa? 5. Oke, maka kita akan menjurnal future contract, kita tambah lagi berapa? 500. Terus sama gain on future contract 500. Oke. Nah, terus barangnya kita jual kan, sudah komitmen jual kan. Maka kita akan menjual cash pada purchase commitment. Purchase commitment. Cash pada sales 98. Oke. Nah, terus kemudian sales komitmennya tadi saldonya kan 170 kan. 170 dari mana? Komitmen penjualan awalnya ini kan kredit 70. Terus kita kredit lagi berapa? Komitmen penjualan 40, 110 ya. Yang terakhir kita kredit lagi berapa? 60. Berarti berapa? 170. Nah, ini kita tutup sales komitmennya. Sales komitmen 170.000 didebit. Kreditnya ini akan menambah sales. Jadi sales kita akan bertambah. Seharga 170. Oke, bisa dipahami? Halo. Nah, baru kemudian kita tutup forward kontraknya. Tadi kita total gain-nya ada berapa teman-teman? Forward kontrak tadi, future tadi. Kita akan jual seharga berapa? Beli seharga berapa? 300. Sekarang ternyata harga pasar berapa? 315. Maka kita untung berapa? 15. Nah, kalau net settlement berarti nilai inilah yang nanti akan kita terima. Berarti kita akan menerima sebanyak berapa? 150.000. Ya, atau saldo future kontrak kita. Itu kan 150.000 kan. Saldonya dari mana? 70. Terus berikutnya 30, 130 ya. Ditambah 50, 150. Atau kalau mau nyari dari itu tadi ya, dari harga beli tadi ya. Dari harga beli sama harga pasar sekarang. Ya, 15 dikalikan 10.000, 150.000. Kita tutup future kontrak. Tetapi yang kita terima nggak hanya ini. Kita kan juga punya margin deposit 100.000. Maka kita akan menerima cash berapa? 250.000. Oke, future untuk kontrak komitmen penjualan atau pembelian selesai. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, lanjut. Nah, sekarang hedging terkait mata uang asing. Jadi kita punya piutang, terus kita mau melindungi menggunakan forward kontrak. Ya, contohnya begini. Ini Exco, dia itu adalah sebuah perusahaan minyak di Indonesia. Dia itu menjual minyak seharga $15.000 pada 1 Desember 2010. Nah, perusahaannya, piutangnya nanti itu akan dibayar pada tanggal 30 Januari. Nah, perusahaannya khawatir, wah ini kita punya dolar 150.000 piutang nih, jangan-jangan nanti dolarnya anjlok nih, kita rugi dong gitu kan. Maka untuk itu dia tuh bikin forward kontrak untuk menjual dolar dengan broker. Paham ya? Jadi dia tutup ini dolar ini, ya kan? Dia punya dolar, nggak mau rugi, makanya dia bikin forward kontrak untuk menjual. Ya, transaksinya nanti itu akan selesainya bareng seperti pelunasan tanggal 30 Januari. Nah, kondisinya sekarang spot rate ada 9.500.
Nah, kita mau membuat kontrak yang jatuh tempo pada tanggal 30 Januari. Sekarang 1 Desember. Berarti selisih berapa hari? 60. 60 hari. Maka ketika kita mau melihat kita dapat tarif berapa sih, kita dapat rate berapa gitu kan. Nah, berarti kita harus melihat future rate yang berapa hari? 60 hari. Oh, maka nanti kita akan dapat rate berapa? Nilai tukarnya 9.100. Paham ya? Jadi kontrak kita, ya kan, karena rate-nya 360 hari sekarang itu ada 9.100, jadi kita akan tanda tangan kontrak dengan nilai 9.100. Oke, berikut adalah jurnal-jurnalnya. Kita akan menjurnal nilai penjualan ini, ya, sales pada accounts receivable, tapi account receivable-nya kasih foreign currency gini ya, karena ini masih dalam dolar. Nilainya berapa? 15.000 dikalikan spot rate sekarang 9.500. 142.500. Oke. Terus berikutnya ya, kita punya kontrak ini, ya kita punya kontrak untuk menjual ini. Kita akan menjurnal kontrak payable dikredit pada kontrak receivable. Kontrak receivable itu adalah nilai kontrak kita. Jadi nanti kita kan sudah tanda tangan kontrak harganya 9.100. Jadi orangnya nanti pasti akan membeli dolar kita dengan harga berapa? 9.100 dikalikan 15.000 atau berapa? 136.500. Oke, lawannya nilainya sama, kontrak payable. Ya, ini FC, kontrak payable FC. Oke? Bisa dipahami? Halo. Berikutnya akhir periode. Sekarang spot rate-nya 9.400. Nah, kita punya piutang tadi yang kita laporkan dalam dolar. Kursnya tadi 9.500. Wah, turun dong nilai piutang kita. Kita turunkan berapa? 100. Maka kita akan menjurnal account receivable 1.500.000 pada exchange loss berapa? 1.500.000. Oke. Nah, sedangkan kita ini piutangnya yang pengen kita lindungi tadi ya. Nah, berikutnya kita lihat kontrak kita. Seandainya kita membuat kontrak forward baru, sekarang itu kita akan dapat rate berapa? 9.500. Kita nyarinya yang 30 hari ya. Kenapa? Karena kan mau kita pakai tanggal 30 Januari. Jadi di tanggal 31 Desember kita nyari forwardnya yang berapa hari? 30 hari. Berarti yang kita pakai yang ini. Bukan yang ini. Kalau 60 hari berarti nanti untuk pelunasan tanggal 28 Februari jadinya. Bisa dipahami? Halo? Iya, Pak. Oke, bisa ya. Nah, kita tadi sudah terlanjur membuat kontrak untuk menjual dengan harga berapa? Kontrak jual 9.100. Kita untung apa rugi? Kita jual 9.100. Kalau sekarang kita tanda tangan, kita bisa jual seharga 9.050. Rugi. Untung berapa? 50. Maka kita akan menjurnal kontrak payable pada exchange gain 750. 750.000 dari mana? Ini tadi kontrak kita 9.100. Kita bandingkan dengan apa? Nilai kontrak seandainya kita membuat kontrak baru. Oke, terus tanggal jatuh tempo. Sekarang kursnya menjadi berapa? 9.300. Maka nilai piutangnya akan kita turunkan dulu. Mana nilai piutang? Oh, langsung aja ya. Langsung aja kita menerima pelunasan. Ya, pelunasannya pakai spot rate langsung ya. Cash 139.500. Spot rate-nya berapa tadi? 13.000 ya. 9.500. 9.500. Terus ya 9.300 dikali berapa? Dikali 15.000 sekian. Nah, sementara saldo piutang kita itu adalah awalnya kan kita catat berapa piutang? 142. Terus kita kurangi berapa? 1.500.
1.500 menjadi berapa? 140 menjadi berapa? 141. Ya, piutangnya 141 tapi hanya menerima berapa? 139, maka akan ada loss berapa? 1.500.000. Sebentar. Ini kan ada 500, ya benar. 141. Oke? Bisa? Nah, berikutnya terkait kontrak payment kita tadi, terkait kontrak. Kita tadi kan punya saldo kontrak payable ya, kontrak payable mana pertama di jurnal ini kan. Kontrak payable 136. Terus berikutnya kontrak payable kita debit 750 ya. 750. Maka saldonya menjadi berapa? 160 dikurangi 750 kontrak payable. Menjadi kredit ini ya. Menjadi kredit berapa? 135.750. Ya, 135.750. Ini utang kita. Nah, terus jadi kita punya utang untuk ngasih orangnya dolar kan? Paham ya? Bisa dipaham ya? Jadi kontrak payable kita saldonya sekian. Nah, orangnya kita kasih dolar. Di mana spot rate-nya sama seperti ini. Ini sama. Ini yang kita terima dari bulenya. Nah, ini yang kita kasihkan ke pihak forward kontraknya. Oke, kita kasih sekian. Utangnya 135, tapi yang kita kasih 139, maka kita akan ada loss. Oke, ada rugi selisih kurs 3.750. Oke. Baru yang terakhir kita ngasih dia dolar sekian. Paham ya? Sesuai dengan kurs sekarang, dia akan ngasih kita rupiah dengan kurs kontrak. Kurs kontraknya berapa tadi? 9.100. Ini 9.100. Ya, 9.100 kita kalikan ini. Nah, ini akan kita debit cash pada kontrak receivable. Jadi saldo kontrak receivable itu nggak pernah berubah. Sama seperti pas kontrak awal tadi. Oke? Pusing. Ada yang ditanyakan? Jangan guys, bentar lagi lulus. Ayo kuat. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tapi pertanyaannya di kondisi real sih, Pak. Misal ini, Pak. Indomie kan katanya punya anak perusahaan Bogasari ya, Pak. Itu kalau perusahaan kayak gitu, walaupun anaknya gitu tetap pakai nilai lindung atau beda ya, Pak? Ya, tergantung manajemen perusahaan. Jadi kan kalau kita ngomongin antara anak perusahaan, kamu masih ingat di cost accounting ada akuntansi pertanggungjawaban nggak? Nah, tanggung jawabnya seperti apa? Ya, pokoknya saya untungnya perusahaan saya ini doang gitu kan. Nggak diatur lagi di untung perusahaan konsolidasinya begini ya, maka dia ya bisa bebas. Resiko-resiko itu ya bakal dia lindungi dengan maksimal. Tetapi kalau di sini, ngapain ini kan kita ngomongin konsolidasi perusahaan nih. Ruginya kamu itu untungnya sini gitu kan. Ya udah nggak usah lah lindung-lindungan. Ribet. Misalnya kayak begitu ya nggak usah. Ya faktanya ya saya nggak tahu. Apakah dia rentangnya seperti apa, rentang tanggung jawabnya. Tetapi kalau rentangnya tadi dia nggak peduli dengan konsep konsolidasi ini, ya bisa jadi dia akan melakukan lindung nilai. Oh, nilai dari Bogasari nanti bisa naik turun nih harga tepungnya nih. Ya udah saya lindung nilai aja. Ya bisa jadi seandainya memang seketat itu akuntansi pertanggungjawabannya. Ya benar-benar dianggap seperti entitas terpisah gitu misalnya. Paham ya? Jadi ada dua kemungkinan tadi ya. Lihat dari kebijakan manajemen utamanya dulu.
Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Yang persisnya yang nggak tahu harus wawancara dong. Jadi, makanya saya bilang kemungkinannya ya bisa enggak, tergantung rentang manajemennya. Oke? Fair value hedge selesai. Berikutnya adalah cash flow hedge. Mau istirahat dulu atau lanjut? Istirahat bentar, Pak. Kenapa? Halo, gimana nggak dengar? Halo. Ya, gimana? Mencoba mencerna dulu, Pak. Oke, tapi dulu ya. Saya juga mencoba beristirahat. Sayangnya ini konsepnya save the best for the last. Jadi yang susah di belakang. Ini masih gampang, yang cash flow hedge pertama. Yang contoh pertama itu adalah hedging terkait transaksi yang diprediksikan, yang di forecast, yang diramalkan, yang diperkirakan. Bahasa Inggris itu kan ada forecast dan sebagainya, penerjemahannya seperti itu, yang diperkirakan. Oke, misalnya begini, kita memperkirakan ini seperti kebiasaan kita, ya kan, seperti yang ada di data statistik, kita tuh setiap tahun akan memproduksi 100.000 pound tembaga dengan cost-nya berapa? 28 juta dolar misalnya. Ini kita. Nah, terus sekarang harga jual tembaga itu adalah berapa ini? Oh, enggak tahu ya. Harga jualnya nih ya sekarang 300 ya. Harga jualnya 300. Nah, kita khawatir nih. Wah, ini kalau kita tidak membuat hedging, ya kan, maka resiko naik turunnya harga itu bisa membuat kita rugi. Paham ya? Kita bisa rugi dari naik turunnya harga. Maka perusahaan di sini dia membuat forward kontrak untuk menjual tembaga ya dengan harga berapa? 300 pound. Dengan 300 dolar per kilo. Ini nilai kontraknya. Kebetulan sama dengan spot rate-nya ya. Kebetulan sama dengan spot. Nah, di sini perusahaannya menggunakan time value of money. Boleh nggak pakai time value of money? Boleh, tergantung soalnya nanti ya. Ya, hati-hati ya. Kemarin kan saya ajari kalau pakai dan enggak. Ya, nanti ini juga saya akan buat jual pencatatannya. Kalau enggak gimana, kalau pakai gimana. Oke? Nah, dia pakai suku bunga nih 1%. Bisa dipahami? Kita memprediksi akan memiliki apa? 100.000 pound ya, tembaga yang kita kunci harga jualnya ke 300. Berarti ada sesuatu yang dilindungi nggak? Ada. Future cash flow untuk 100.000 tembaga. Ada nggak yang melindungi? Ada. Kita sudah menandatangani forward contract untuk menjual tembaga. Oke? Maka ini berbeda dengan fair value hedge, di mana fair value hedge itu ada item, ya kan, ada barang yang bisa diidentifikasi jelas, ada asetnya kan, atau ada utangnya, atau ada kontraknya. Kalau di sini nggak ada, ya di sini tuh nggak ada itemnya, paham ya? Itemnya adalah future cash flow, barangnya belum ada sekarang. Nah, maka karena itu nanti akuntansinya hanya nyatet ini aja, hanya nyatet instrumennya saja, lebih gampang sih, satu sisi. Bisa dipahami nggak maksud saya? Kalau tadi yang di atas-atas, 4 transaksi di atas, itu tuh selalu kita jurnal 2 kali setiap tanggal. Paham ya? Kita jurnal aset yang dilindunginya, sama kita jurnal apa? Kontrak derivatifnya. Nah, kalau ini karena tidak ada barangnya di apa future cash flow ini, ya, maka kita hanya akan menjurnal derivatifnya saja. Bisa dipahami? Nah, ini masih masuk ke skema hedging, tapi jadi akuntansi yang ngatur adalah akuntansi hedging. Oke, maka saat kita membuat kontrak itu tidak ada jurnal. Oke.
Tidak ada jurnal. Terus berikutnya pada tanggal 31. Oh, sekarang harga tembaganya 310. Paham ya? Kita tadi komitmen untuk menjual seharga berapa? 300. Sekarang harganya berapa? 310. 310. Kita komit untuk menjual seharga berapa? 300. Kita untung apa rugi? Rugi. Rugi berapa? 10. Kita rugi 10. Nilai 10. totalnya ada berapa? 100.000 ya, 100.000. Maka kerugian kita totalnya adalah 1 juta. Ya, kita rugi 1 juta. Di sini ya, kita rugi 1 juta. Maka seandainya kita tidak mempertimbangkan time value of money, ya ini akan kita catat OC. Kalau didebutkan rugi kan pada forward contract sebesar 1 juta. Ini kalau kita tidak pakai time value of money. Tapi perusahaannya tadi pakai time value of money, maka kita harus pakai rumus. Ini kita kalikan faktornya kan. Faktornya adalah 1 per sebulan tadi 1% ya. Berarti ini 1 ditambah 0,01. Terus kita pangkatkan berapa? Pangkat. Jatuh temponya masih 6 bulan lagi. Maka pangkat 6. Ya, 1 juta kita kalikan faktor ini. Oke, ketemunya berapa? Ini 914. Nah, jadi kalau kita pakai faktor waktu, ya, jurnalnya akan menjadi OC di debit kreditnya forward contract. Posisinya di kredit berarti liabilitas ya, sebesar 914.340. Sama kayak kemarin. Ya, jadi kurang lebih jadi kayak kemarin karena cuma satu sisi. Kayak derivatif murni jadinya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Halo? Jadi pakai itu apa? VVL atau enggak tergantung soalnya, Pak. Ya, lihat aja di soalnya nanti. Tapi kan cuma dikalikan aja kan. Kayak kemarin tuh yang tabelnya terlihat rumit, ya artinya cuma dikalikan faktornya doang. Nggak serumit itu. Oke, bisa dipahami ya? Nah, Iya, Pak. terusnya pada tanggal 31 Maret, kita harus buat laporan keuangan lagi. Nah, ternyata harga tembaganya menjadi berapa? 295. Tadi sudah komit untuk menjual seharga berapa? Harganya 295 ya, 295. Kita komit untuk menjual seharga berapa? 300. Berarti untung apa rugi? Untung. Kita untung 5. Untung 5, kita kalikan 100.000. Jadi kita untungnya berapa? 500.000. Jadi kita akan punya keuntungan 500.000 ya. Mana. Jadi nanti di saldo debit kita harus punya ini 500.000. Nah, tetapi berarti aset ya, karena klaim kita kan dapat keuntungan. Maka akan muncul aset forward kontraknya. Ini dikalikan faktor waktu ya. Berarti tinggal berapa bulan Maret sampai Juni? 4 ya. 4 apa 3 ya? Pangkat berapa sih? Itulah pokoknya. Kalikan faktor waktunya ya. Nah, jadi kita nanti saldo untungnya jadi berapa? 500.000. Nah, tetapi sayangnya dulu kita sudah punya saldo kredit berapa? 914. Ya, berarti nanti dihapus dulu. Forward kontrak yang saldonya kredit kita hapus 914. Terus kita mendebet hasil hitungan kita tadi yang dari 500.000. Kreditnya kita akan punya OC berapa? 1.385. Boleh nggak Pak ini satu jurnal aja di forward kontrak gitu doang? Boleh nggak apa-apa?
Kan kalau saldonya di debit berarti nanti jadi aset gitu kan. Kalau saldonya kredit nanti jadi liabilitas gitu aja. Ini Bu In pakai dua akun yang berbeda, tapi nggak masalah lah. Dan jadi lebih jelas kan, ini menghapus yang lama, ini munculin yang baru, gitu doang. Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke, berikutnya. Di tanggal 30 September, harga 30 Juni ya, tanggal 30 Juni, harganya turun lagi jadi 290. Ya kan? 290, maka kita akan menjurnal ya sama kayak ini tadi ya. Tadi kita komitmen untuk menjual harganya berapa? Komitmen untuk menjual harganya berapa? 300. Sekarang harganya berapa? 390. Berapa 300? 290. Berarti kita untung berapa? 10. Ya, berarti total keuntungan kita itu kan kita kalikan 100.000. 1 juta ya, 1 juta. Kita persen value kan akan ketemu 970,590. Paham ya? Nah, tapi kan tadi kita sudah punya saldo debit 471 kan? 471 saldo forward kontraknya awalnya. Jadi nanti cukup kita tambah berapa? Di jurnal forward kontrak di debit 499,567 pada OJ. Sekian. Oke? Halo. Oke, Pak. Oke. Berikutnya pada tanggal 30 September harganya sekarang menjadi 310. Terus kita menjual. Barangnya kita jual kan di pasar. Udah ketemu koper beneran. Kita jual cash pada sales 31 juta, COGS pada inventory 28 juta. Oke. Cash pada sales. Nah, kemudian kita lihat transaksinya. Transaksinya tadi kita itu kan komitmen untuk menjual ya tadi ya. Komitmen untuk menjual harga berapa? 300. Jual apa beli sih tadi kok saya jadi lupa. Menjual ya. Kita komitmen untuk menjual seharga berapa? 300 ya, 300. Sekarang harganya berapa? 310. Untung apa rugi? Rugi. Rugi 10. Ya, dikalikan 100 ribu. Total kerugian kita itu akan menjadi berapa? 1 juta. Nah, kalau net settlement ya, ini orangnya tinggal kita bayar 1 juta gitu aja kan. Paham ya? Maka kita akan menjurnal cash, kita kredit 1 juta. Paham ya? Pada sales, nah nutupnya ke sales bukan expense lagi. Jadi ini akan mengurangi sales. Paham ya? Ini hati-hatinya di sini. Kenapa? Karena dia memang kita ikat dalam satu transaksi apa? Hedging. Jadi kita nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kita menjadi loss gitu aja kan. Nah karena ini jadi hedging jadi satu, ya udah ini nanti salesnya jadi kita kurang 1 juta. Oke. Terus berikutnya kita akan tutup saldo OJ. Kita punya saldo OJ berapa? 970. Kita tutupkan pada saldo forward kontrak 970,590. Ini tutup aja. Ini yang baru hitung nanti jumlah yang dibayar. Ya, dari selisih kontrak sama harga pasar ya. Oke. Yang alternatif jurnal ini skip aja lah. Tambah pusing nanti kalian. Udah ini aja yang sudah saya jelaskan aja. Ya ini relatif gampang ya, karena kan tidak ada itu. Tidak ada lawan lainnya. Oke? Lanjut. Satu lagi di sini. Satu transaksi lagi. Pusing banget. Kalian juga pusing, dosennya juga pusing. Oke, yang terakhir adalah swap, interest rate swap. Nah, ini yang lebih susah memahami transaksinya sih, memahami transaksinya yang pusing.
Jadi interest rate swap itu proses yang terjadi adalah ini ada tuan X, kurang ke sini. Ini ada perusahaan X, PT X, ini ada PT Y. Ini PT X ya, ini X, ini Y. Nah ceritanya si X ini, ya, si X ini dia berutang sebanyak 200.000, ya, dia punya utang 200.000, saya tulis di situ aja. Saya punya utang 200.000. Nah, suku bunga saya itu floating. Ya, suku bunganya itu floating. Floating ngerti kan floating? Dia tuh kalau suku bunganya di bank SBI ya, kalau di Indonesia ya, di SBI naik, ya dia akan naik nanti suku bunganya. Nah, di sini di soal ini suku bunganya dia itu rate-nya itu adalah LIBOR plus 2. LIBOR itu apa? Nah, itu istilah bunga acuan ya. Kalau di Indonesia tuh bunga acuan itu apa? SBI kan? Berarti mungkin kalau di Indonesia itu SBI plus 2 kayak begitu. Nah, LIBOR itu apa? LIBOR itu adalah acuan suku bunga internasional. Itu singkatan dari London Interbank Over Rate. Itu SBI-nya dunia, teman-teman. Namanya LIBOR. Pernah dengar nggak LIBOR? Kenapa? Bubor. Di manajemen. Di manajemen keuangan diajarin ya. Alhamdulillah. Jadi saya nggak repot-repot amat. Nah, dia rate-nya LIBOR plus 2. Jadi nanti dia itu akan membayar ke pasar keluar untuk tahun pertama. Jadi ini begini. Ini garis waktu nih, garis waktu. Ini kita ngutangnya tahun berapa? 2009 ya. 2009. Ini LIBOR ini baru akan berlaku pada tahun kedua dan ketiga. Di yang tahun pertama dia bunganya masih flat 9%. Bunganya masih 9%. Nah, untuk tahun kedua itu ditentukan. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019 ya, itu pihak yang ngasih utang tuh ngasih tahu. Dia nyari tahu dulu, oh sekarang LIBOR-nya sekian. Misalnya LIBOR-nya kalau di soal ini pada Desember itu 6,5 nih. Oh LIBOR-nya di sini 6,5. Ya, LIBOR-nya 6,5. 6,5. Nah, maka bunga bagi perusahaan ini itu akan menjadi berapa? 8,5. Ya, ditentukan nih. Jadi di sini dilihat dulu di akhir tahun. Oh, maka untuk tahun depan bunga Bapak ini ya 8,5 ya, 8,5. Jadi kita asumsikan 8,5 juga. Nah, tapi nanti di sini dilihat lagi, paham ya? Oh ini misalnya jadi 7% ya, berarti nanti jadi 9. Paham ya? Cuman ini kan asumsinya di akhir Desember 2009. Oke, bisa dipahami? Transaksi awalnya ya. Jadi nanti di tahun pertama dia akan bayar 9% ke pihak bank, baru di tahun berikutnya dia akan membayar berapa? Fluktuatif. Tahun ketiga nanti juga fluktuatif. Paham ya? Nah ini diketahui di tahun kedua ternyata suku bunganya 8,5. Bisa dipahami teman-teman kondisi awalnya? Nah, jadi perusahaan ini dapat bunga floating. Bisa jadi nanti di tahun ketiga nggak 8,5, tapi berapa? Misalnya 9 gitu. Mungkin aja kayak begini. Nah, si Pak ini nggak mau resiko. Wah, suku bunganya naik turun. Males saya. Ya. Saya mau bunga yang fix deh. Nah, dia mau bunga yang fix. Ya, pakai fix rate saya maunya. Maka, agar dia bisa dapat bunga yang fix, dia bisa melakukan transaksi yang namanya interest rate swap. Paham ya? Caranya adalah dia tinggal nyari lawan mainnya aja. Misalnya ada Pak Y. Pak Y itu dia suku bunganya sudah flat, sudah fix. Paham ya? Tetapi dia kebalikannya si X. Dia itu mau suku bunganya
fluktuatif. Jadi dipahami? Jadi suku bunganya fluktuatif. Maka yang dilakukan sama orang ini adalah dua orang ini, si X itu akan bayar ke Y suku bunga sebanyak fix. X tadi maunya apa? Maunya fix kan? Nah ya sudah, dia akan bayar suku bunga sejumlah fix. Bisa dipahami? Nah, nanti sebaliknya si Y akan bayar ke X suku bunga dalam bentuk fluktuatif. Nah, di kontraknya di sini ya, X ini akan membayar 9% ke Y. Nah, dia akan membayar fix 9%. 9%. Sementara si Y itu akan membayar, salah ini membayar, bukan menerima nih ya, coret aja ya. Dia akan membayar LIBOR plus 2. Sama kayak punyanya si itu ya. Ya, dia akan membayar LIBOR plus 2. LIBOR plus 2. Mana sih plus 2? Nah, dengan demikian nanti si X itu akan selalu dapat bunga fix. Kok bisa? Di Menko sudah diajarin belum swap kayak begini? Halo? Guys, jawab guys. Iya, Pak. Cepat waktu ini. Ya belum Pak. Apa? Belum. Ya ini tinggal jawab belum saja. Oke, sekarang kita buktikan ini. Suara saya juga habis ini. Waktuku juga mau habis. Begini kan. Komen tagbox. Nah, kok tagbox sih? Not. Nah, jadi ini pihak si X. Dia nanti akan bayar ke bank. Ini X di tahun 2000 berapa? 2010 ya, 2010. X nanti akan bayar ke bank berapa persen? Yang ini loh, LIBOR plus 2 kan? Berarti berapa bayar ke banknya? 6,5 ya. 6,5 dikalikan berapa? Ditambah 2 ya, jadi berapa? 8,5%. Nah, si X nanti akan bayar ke Y, berapa? Bayar ke Y-nya 9%. Sementara si Y akan terima dari Y. Dia akan terima dari Y berapa? LIBOR plus 2. Nah, ini transaksinya X. Berarti berapa? 8,5. Maka totalnya terima tadi dalam tanda kurungnya, maka total suku bunganya sih akan jadi berapa? Total suku bunganya X. Halo? 9. Nah, sekarang kita coba di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya itu diketahui suku bunga LIBOR 2011. Ya, ini diketahui LIBOR-nya berapa? 7,25. Maka si X itu akan bayar ke bank berapa? 9,25. Bisa dipahami? Nah, si X akan menerima bayar ke Y, fix tadi kan transaksinya kan, dia bayar berapa? 9. Nah, dia akan menerima pembayaran dari Y berapa? 9,25. Sama seperti yang diterima itu, 9,25. Nah, maka totalnya bunga yang akan dibayar X menjadi berapa? 9%. Nah, jadi fix. Ini loh efeknya pertukaran ini tadi. Efeknya swap. Gara-gara transaksi ini, bunganya si X itu akan fix 9%. Kalau enggak, maka nanti akan naik turun kan. Tahun 2010 8,5, tahun kedua 9,25. Nah, dengan swap ini jadi fix 9%. Bisa dipahami efek dari swap? Bisa. Ya, bisa ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencatatnya?
Bagaimana cara mencatatnya adalah sebagai berikut. Pertama, pada saat kita berutang, ini kita nyatetnya dari pihak EK aja ya. Kita akan menjurnal cash pada loan payable 200.000. Pada tahun pertama kita kan suku bunga tahun pertama berapa tadi? 9% dulu ya. 9%. Maka kita akan menjurnal interest expense pada cash 18.000. Nah, di sini kita itu jadi di akhir tahun ini, kita tuh jadi harus membuat prediksi, teman-teman. Kita harus membuat prediksi. Suku bunganya, ya kan, libornya 6,5. Paham ya? Maka kita nanti harus membayar ke bank berapa? 8,5. Paham ya? Di sisi lain kita harus bayar ke Y berapa? 8,5. Dari saya buat sendiri aja biar nggak bingung. Ya, jadi di sini nanti kita akan ya suku bunga libornya, ya sekarang libornya sama dengan berapa? Halo? 6,5 ya, 6,5. Maka 6,5%. Maka di tahun depan kita akan bayar ke Y berapa? Bayar ke Y berapa? 9%. Ini loh, tadi kan 9% kan? Kita bayar ke Y 9% kan? Dan kita akan terima dari Y sebesar berapa? Libor plus 6. Plus 2 berarti berapa? 8,5. Nah, 8,5%. Maka kalau seperti ini penyelesaiannya teman-teman, ya, jadi bukan berarti saya nanti bayar 9 terus saya menerima 5, ya berarti nanti tinggal sisinya aja. Paham ya? Kalau seperti ini saya bayar 9, saya menerima 8,5, maka kalau dinetkan, ya, totalnya itu akan bayar berapa? Bayar berapa? 0,5. Ya, total. Macan total. Ya, jadi totalnya saya akan bayar berapa? 0,5% ke Y. Bisa dipahami nggak? Ini dipahami dulu. Saya kasih waktu. Halo? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi kita akan bayar bunga 0,5% atau berapa? Dikali 200.000 ya. Dikali 200.000 berapa? 1.000 ya. 1.000. Nah, jadi kita di akhir tahun ini kita tuh harus memprediksi, berarti nanti di 2 tahun umurnya swab ini saya akan bayar 1.000 di tahun 2010 dan akan membayar berapa? 1.000 di tahun 2000 berapa? 11. Nah, pembayaran ini kan masih terjadi di tahun depan dan tahun depannya lagi kan? Nah, ini kita present value kan. Di sini di present value kan sampai 31 Desember sini. Berarti ini faktornya 1, ini faktornya berapa? 2. Atau pakai annuity 2 kali aja gitu ya. Oke? Kita present value kan, nanti ketemu totalnya adalah 922 dan 848. Bisa dipahami nggak? Jadi kita akan menjurnal, karena kita bayar kita akan rugi. Jadi kita akan menjurnal OC pada interest rate swap. Ini liabilitas. Oke. OC pada interest rate swap sebesar 1,770. Yang present value dari pembayaran kita yang tadi. Bisa dipahami? Sahabat. Ya. Oke, berikutnya tutup tahun. Tahun depan kita akan bayar bunga ke bank sebesar berapa? 8,5 ya, 8,5 kita kalikan 200.000, interest expense 17.000 pada cash 17.000. Nah, diketahui di sini
Semuanya berkumpul di sini. Bermain-main saya mengajar. Oke. Nah, di sini ternyata suku bunga LIBOR tadi diketahui berapa di awal akhir tahun kedua? 7,25%. Maka nah LIBOR-nya berapa nih tadi? 7,25%. Maka kita akan bayar ke Y berapa? 9%. Dan terima dari Y berapa? 7,25. Maka kalau dinetkan, kok 7,25? 9 ya, 9,25. Maka totalnya kita akan terima berapa persen? 0,25%. Atau berapa? 50.000. Nah, terus kita taruh di sini 5.000. Kok 50.000? 5.000 ya, 5. Kok 5.500 ya Allah, salah semua. 500 ya, 500. Ini kan tahun kedua nih. Berarti kita present value kan di sini. Jadi nggak jadi 1.000 sekarang tahun kedua. 1.000 itu adalah prediksi di akhir tahun berapa? Pertama. Di akhir tahun kedua prediksinya di tahun kedua jadi bayar berapa? 500. Ketemu kita present value kan, kita akan menerima pembayaran berapa? 500. Kita present value kan ketemu berapa? 458. Oke? Maka kita akan menjurnal interest swap, kita jadi akan punya aset ya, karena kita mau menerima pembayaran sebesar 458. Sementara yang saldonya tadi 1770 itu akan kita tutup 1770. Ya kan? Maka nanti kita akan mengkredit OJ atau GIN dari OJ ya. Berapa? 2228. Paling pusing. Oke? Oke. Ini jurnal kita. Di tahun berikutnya, maka kita tinggal penyelesaian aja, nggak ada prediksi lagi. Kita akan menjurnal bayar 7,25%, 9,25% ya. Sekian. Cash interest expense pada gas. Terus kita akan menerima pembayaran dari Y. Cash interest expense 500. Tadi yang bayar belum ya? Tadi yang bayar interest expense pada gas ya. Saya malah lupa. Ini kalau pas kita bayar ke Y, karena kita kan lebih besar 0,5 kan. Nah, sekarang kita untung 0,25. Maka kita akan menerima pembayaran dari Y, cash pada interest expense 500. Ini ya bentuk pembayarannya ya. Bagi kita akan kita jurnal menambah interest expense atau mengurang interest expense. Oke? Nah, terus kemudian kita masih punya saldo OJ. Ini nanti akan kita tutup. OJ didebet pada interest rate swap 458. Selesai. Ada yang ditanyakan? Bengong aja. Paham nggak? Yakin. Oke? Waktunya habis buat jelasin ya berarti ya. Tadi kita pakai rehat dulu sih. Istirahatnya dibayar di muka kita. Oke, silakan dinyalakan lonceng dan tombol subscribe. Nyalakan itu dong, kamera dong.